selamat malam kalian semua. Aku harap kalian baik-baik saja, selalu baik ya, nggak boleh sedih. Aku pun juga seminggu ini sedih teman-teman. Kalian ada yang ngerasain nggak sih drain energi yang benar-benar berlebihan gitu? Ada sesuatu yang tidak bisa diikhlaskan untuk lepas. Kalau kalian merasakan hal yang sama, boleh cerita ya. Dan untuk pembacaan kali ini agak sedikit unik ya teman-teman, energinya pusing sendiri. Dia yang menghindarimu, dia pula yang cari kamu. Kita akan ambil menggunakan kartuku sendiri teman-teman, dan aku pastikan kartu ini nggak dijual ya. Sedih kalau ada yang jual. Soalnya buat sendiri. Oke, aku akan bacakan di sini. Yang pusing sendiri, dia yang menghindarimu, namun dia juga yang cari kamu. Birds, tree, diary or book, dan ada ring. Oke, di sini aku bisa lihat ya teman-teman. Untuk energinya ini adalah energi orang yang lebih tua. Dia juga lebih aktif di chatting ya. Terus di sini aku ngelihatnya dia itu termasuk orang yang gimana ya? Dia mungkin ada penyakit genetik, saya nggak tahu, mungkin seperti autoimun ya. Sorry nih, maaf, bukan yang serem-serem, asma, penyakit turunan gitu loh, apa ya, yang udah lama gitu, maksudnya udah lama diderita ya. Salah satunya itu nih ciri-cirinya, dan ini tuh nggak dikasih tahu ke kamu. Dia adalah orang yang kepo atau suka cari tahu ya. Dia termasuk orang yang dalam edukasi juga bagus, pintar, cerdas, banyak belajar. Nah, ini yang jadi masalah adalah mungkin nih ya, dia ini ada stuck dalam kisah pernikahan. Aku nggak tahu teman-teman, tapi apakah gagal atau pernikahan yang lagi nggak baik-baik saja. Yang pasti dia pernah menikah atau sudah menikah, tapi kondisinya dia kayak stuck memang di pernikahan ya. Mungkin ada juga yang pernikahannya itu disembunyikan dari kamu. Dia bicara seakan-akan dia single, tapi di sini ternyata ada yang sudah menikah, oke? Dan di sini hubungan kalian, komunikasinya mungkin juga tertutup ya. Orang ini komunikasi sama kamu mungkin di aplikasi chatting apa atau di messenger mana yang tidak dipakai sehari-hari, mungkin nggak menggunakan WhatsApp, atau kalau WhatsApp juga yang kayak timbul tenggelam gitu loh. Apalagi kalau hari weekend dia nggak nyapa-nyapa kamu. Kamu tuh harus curiga kalau misalnya kalau dalam pacaran ya, hari Sabtu, Minggu nggak ada kabar, bahaya banget gitu. Di sini ada kartu Key Home Dog, ada energi clouds, energi snake ya. Aku bisa ngelihat ya, untuk energi kalian ini kayak mungkin ada yang belum ketemu secara fisik, tapi tuh kayak energinya tuh muter teman-teman. Ini tuh seperti kayak energi manipulasi. Jadi ya ada manipulasi secara pikiran, ada manipulasi dari yang kamu rasakan juga ke orang ini. Sebetulnya tuh memang kayak apa ya, ada keraguan, ada sesuatu yang belum pasti ya, ada sesuatu yang belum pasti, dimana sesuatu tersebut itu menjadi kayak ada tantangan gitu loh. Jadi bisa jadi tantangan atau hambatan yang pengen kayak dijalani ya, atau nggak gini, secara pikiran sebenarnya kamu udah tahu nih akan ada masalah gitu ya, di hubungan ini mungkin bermasalah, tapi kayak
kamu punya manipulasi pikiran yang bilang kayak, oh it's okay, fine, karena memang ada cinta di situ. Ada cinta, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang mengikat di sini. Dan aku ngelihatnya juga kondisinya adalah karena memang kamu sudah nyaman sama dia, ya otomatis ini ada energi saling setia, ya, ada saling suka atau saling setia gitu. Oh tuh ya, kalian itu dalam hati sebenarnya yang dia rasakan juga di sini ingin sekali ketemu, kangen, pengen kabar, pengen ketemu. Tetapi di sini memang harus menunggu dulu ya, karena kesetiaan itu adalah menunggu, teman-teman. Dan aku bilang di sini dia sendiri sekarang nih kayak lagi ada kalut, ya, ada kalut. Dia tuh udah mulai kayak energinya tuh mulai kayak mau masuk lagi ke dalam hidupmu. Karena aku bilang di sini memang ada cinta yang dia cari. Ada kecocokan, ada kecocokan. Kalau misalnya ada kecocokan di sini, maka otomatis kamu dicari. Jadi kenapa dia yang pusing sendiri? Gitu ya. Sekarang kita akan lihat untuk bacaan yang lainnya ya, teman-teman. Kenapa dia waktu itu sempat pergi menghindari kamu? Ya, kenapa dia mau menghindarimu? Sebentar ya. Ada yang ting-tong. Kita lihat lagi di sini. Stok. Teman-teman, untuk alasan dia, ya, alasan dia waktu itu menghindarimu dikarenakan di sini ada manipulasi secara komitmen denganmu. Yang aku lihat ya, yang sudah berjalan gitu loh. Dia kayak merasa mungkin ada hubungan yang terancam atau yang mulai terbuka. Ada satu manipulasi, atau kamu tahu dia bohongin kamu, bisa jadi. Atau dalam hal ini dia ada komitmen dalam karir atau pekerjaannya sehingga dia mengabaikan kamu. Misal di sini dia lagi sibuk nih, ya, dia lagi sibuk, dia lagi banyak kerjaan, terus tiba-tiba kamu minta perhatian juga di saat dia lagi riwah. Padahal pekerjaan ini adalah progresnya dia gitu loh, ya, progresnya dia dan sesuatu yang memang diidam-idamkan sama dia. Jadi dia terikat dengan komitmen, ya. Komitmen apa? Bisa komitmen dari karir, dengan dengan satu tender mungkin, kerjasama yang mungkin ya teman-teman, dia itu ada juga yang kondisinya dia bolak-balik luar kota, ini sibuk gitu. Dan di sini memang dia sangat excited, saking excitednya sampai lupa kamu. Nah, di sini ada perubahan dari pertama komunikasi, ya, ada perubahan komunikasi. Aku melihat kayak ada sebuah sesuatu yang stuck, sesuatu yang kalau aku bilang itu konsisten atau stabil di sini, dimana ada progres yang stabil dari apa yang dia lakukan sebetulnya, ya. Dan ini tuh akan merubah bagaimana cara dia bicara sama kamu, merubah bagaimana cara dia bersikap. Nah, inilah alasannya kenapa dia sendiri tuh menghindarimu pada waktu itu. Karena aku bilang memang di sini dia tuh kayak ada movement, ada pergerakan gitu loh. Jadi itu sibuk sekali sebenarnya. Apalagi mendekati deadline, mendekati
akhir tahun, tutup buku kemarin ya, mungkin ya. Jadi di sini memang energinya adalah energi kesibukan. Nah, kenapa sekarang dia tuh mencari-cari kamu lagi? Kita akan lihat ya, kenapa dia mencari kamu lagi. Tuh. Kartu Eight of Wands itu memang energi untuk dia memang mau aja. Kayak tiba-tiba bilang di sini bahwa dia baru ngerasa bahwa tidak ada teman berbagi. Makanya dia mencari kamu lagi. Tidak ada teman saling sharing. Tidak ada pengalihan. Biasanya kan dia tuh orangnya kayak ngerjainnya multitasking gitu ya. Kalau sekarang dia tuh kayak merasanya udah mau terarah aja gitu. Mungkin dia sudah mendapatkan posisi, pekerjaannya juga sudah mulai enteng, dan dia keingetan kamu lagi di sini. Ada kartu Knight of Swords dan ada kartu Ace of Wands ya. Dia tuh masih bertanya-tanya dan mungkin memiliki asumsi apakah kamu itu masih memiliki minat nggak sama dia. Ini yang aku lihat ya. Kamu tuh di sini ada minat atau enggak? Masih punya tujuan yang sama atau enggak sama dia? Dalam arti ya teman-teman, dia tuh memang ingin mencari partner lagi. Kenapa dia mendekatimu? Karena dia membutuhkan partner lagi. Nah, di sini yang aku bisa cek adalah memang hubungan kalian ini sempat terputus ya. Kalian ini sudah sayang, sudah lagi sayang-sayangnya, mungkin dia tiba-tiba kayak berubah arah, jadi berubah gitu. Yang aku lihat di sini, dia baru menyadari bahwa tanpa kamu dia tuh juga kayak bukan siapa-siapa ya. Ada kartu Eight of Swords sama kartu Ace of Wands di sini. Dia kayak nggak ada ide lagi. Mungkin kadang-kadang gini loh teman-teman. Ada orang yang kayak kacang lupa sama kulitnya. Nah, ini ciri-cirinya dia nih. Dia mungkin kacang sama tadinya dia lagi susah, kamu ada di dekatnya. Ketika dia udah dapat kerjaan atau udah ada kesibukan, lupa. Itu ada yang kayak gitu. Ya, jadi dia butuh kamu di kala itu, dan ketika kamu di sini sudah ya mungkin dilupakan, kamu juga ada nyimpan sakit hati sama dia, tiba-tiba dia ingat lagi. Yang aku lihat di sini adalah dia akan berusaha untuk datang ke kamu ya teman-teman. Akan berusaha datang ke kamu, walaupun cara datangnya itu tuh terkesan kayak nggak sopan. Tiba-tiba entah chatting, entah apa. Ini sih sudah dengan pertimbangan sih. Dia mau datang gitu. Jadi seakan-akan dia tuh kayak datang kucuk-kucuk entah dari mana dan menunjukkan bahwa dia tuh menyisihkan waktu buat kamu loh. Paham ya? Menyisihkan waktu untuk kamu. Agak-agak memang orang ini. Lalu kita akan lihat di sini ya. Ada kartu apa lagi? Yang tadinya menghindari kamu, namun sepertinya dia mencari kamu kembali. Tuh. Dia sempet mungkin diem. Ya, sempet diem banget. Kayak batu aja gitu, kayak ada pemisah. Dan itu dirasakan sekarang. Dia merasa kayak pertama kita nih kok makin jauh. Itu baru dirasakan dalam kesadaran dia. Ya, dikala dia mungkin sekarang ini ngerasa kok gue kayak sendiri ya. Kok kenapa kita makin jauh? Itu baru disadari. Karena mungkin kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu. Dia terlalu sibuk sama pekerjaannya dia. Sampai dia menyadari bahwa tanpa kamu itu kayaknya hampa. Merasa ada gap. Maaf ya kalau ngomongku kebalik-balik. Di sini ada kartu peace atau balance. Yang dia inginkan adalah mendekatkan diri lagi. Kalau ibaratnya dia pernah membangun tembok Cina,
sekarang tuh pengen dirobohin lagi ya. Dia pengen ada namanya harmoni, ada ketenangan dalam batin. Dia pengen ada energi berteman, energi baik-baik saja, energi silaturahmi. Nah, belakangan ini teman-teman, dia baru merasakan, di balik kesibukannya dia baru merasakan adanya sebuah chemistry atau tarikan energi sama kamu. Jadi yang aku bisa cek di sini adalah dia juga bukan orang yang benar-benar benar-benar kayak lupa selamanya gitu loh. Bukan orang yang pergi gitu aja, tapi memang dia adalah orang yang nggak bisa multitasking. Dia punya kelemahan untuk multitasking, mengutamakan dahulu yang penting baru ke kamu. Nah, pada saat itu kemungkinan dia tidak dapat memprioritaskan antara kamu atau kesibukannya atau pekerjaannya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini kamu bisa dapat feel-nya ya. Kenapa dia sendiri itu yang mengejar kamu, dia sendiri yang pusing. Oke. Sekarang izinkan aku untuk membereskan ini supaya kita buka ada apa dengan dia. Oke. Kita lihat afirmasinya. Energi yang dia bawa itu seperti apa? Energi yang dia bawa itu seperti apa? Oke, teman-teman, aku bisa ngelihat di sini dia mengingat kamu dari yang dulu-dulu. Jadi ada tarikan energi yang saat ini itu dirasakan adalah memori-memori tentang kamu. Dia sangat takut ya. Kamu ini kan adalah orang yang penting buat hidupnya dia. Dia sangat takut sekali untuk berkonflik atau membuat masalah dengan kamu. Karena di sini dia kayak merasakan bahwa kalian itu mungkin dulu pernah ada koneksi, kalau dia orang spiritual ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, dia sangat menghargai setiap momen memori yang kamu dan dia jalani. Dia tidak mau merusak itu. Dia nggak mau jadi orang yang kamu paling benci di dunia ini, gitu ya. Wow, dia kagum sama passion kamu, sama gairah kamu. Belum ada orang lain yang bisa memberikan dan menawarkan gairah sebesar itu kepada dirinya. Baru diri kamu, teman-teman. Karena kamu tuh kayaknya orang yang siap untuk berbagi waktu. Dikala kamu sibuk, kamu bisa membagi waktu dengan orang ini. Walaupun orang ini mungkin mencampakkan kamu atau mengabaikan kamu kala itu. Wow. Ada twin flame stage di mana walaupun ini percaya nggak percaya ya, walaupun energinya kalian itu saling jauh ya, saling jauh, saling tidak terkoneksi dalam secara fisik, tetapi di sini secara insting cakra kalian itu menyatu. Dari mulai cakra paling atas ya, di ubun-ubun, cakra mahkota, udah itu dari mata ketiga atau mata batin, tenggorokan, jantung ya, perut. Ini bagian cakra sakral dan bagian cakra dasar. Itu semuanya 7 cakra itu sepertinya kayak saling terkoneksi, saling merasakan. Kalau kamu di mana dia di mana, itu pasti akan ada tarikan energi. Pasti akan remember kamu. Di sini kamu adalah pemenang hatinya. Kamu yang memegang namanya sebuah kunci. Karena kenapa? Kamu yang udah tahu patternnya dia. Pattern itu polanya dia kamu udah tahu. Dan gak mungkin pola itu diketahui sama mungkin wanita-wanita yang lain, pria-pria yang lain, ya kan? Yang tahu kuncinya dia, yang buat dia dari marah sampai tenang tuh cuman kamu. Wow, teman-teman. Menurut dia, kamu adalah orang yang memiliki energi paling bagus. Dia paling tenang sama kamu. Karena kenapa? Karena dia merasa sesuatu yang butek itu bisa jernih lagi dikarenakan kamu. Itu salah satu pengaruh dari kamu punya aura loh, teman-teman. Kalau misalnya kamu merasa bete atau apa, untuk membooster aura, dia percaya nggak percaya ya, tapi banyak yang udah pakai. Jangan lupa untuk order Le Aura
Di situ sudah ada, ini adalah parfum booster, bukan parfum pelet. Insya Allah kalau misalnya kamu sandingkan dengan ibadah, Le Aura itu akan bekerja untuk kamu. Ingat, kalau parfumnya itu magic dalam arti black magic, efeknya akan cepat, tetapi di sini cepat juga hilangnya. Tetapi kalau misalnya efeknya adalah putih ya, energi putih, itu akan lama. Tergantung dari kamu, bagaimana kamu niatan baiknya, ibadahnya bagaimana. Ini sebagai pembuka jalan. Kalau aku selalu menyemprotkan Le Aura biasanya itu 3 kali, teman-teman. Mau di tangan, di baju, terserah. Yang penting aromaterapinya itu kecium sama kamu. Habis itu orang lihat kamu auranya juga enak. Ya. Harganya di sini 350. Dan kalau satu paket sama garam 500.000 belum termasuk ongkos kirim. Silakan hubungi admin Riri. Investasi jangka panjang loh untuk aura itu. Karena aura itu sebetulnya, kenapa? Dia bisa berubah setiap hari. Dan ini adalah pengontrol supaya kamu tuh nggak emosi. Kenapa baunya seperti ini? Dan aku tidak terima komplain masalah bau. Baunya seperti ini karena ada efek terapi ke otak belakang. Kita nih desain ini, baunya itu sudah konsultasi dengan orang yang pintar hipnoterapi. Jadinya kita tahu, nggak sembarang parfum wangi serat-serot gitu, ndak, beda. Ini adalah parfum Le Aura, ya. Dan kita tidak ada komplain mengenai masalah bau. Kalau kamu tidak mencium bau, berarti hidung kamu yang bermasalah. Oke? Teman-teman, untuk pemesanan Le Aura silakan langsung tekan deskripsi di bawah. Kita lanjut di sini. Kamu memiliki kunci. Untuk membuka auranya, aku udah tawarkan booster tadi. Tapi kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Kamu tetap memiliki koneksi ini. Cuman untuk menyeimbangkan, alangkah baiknya kamu juga lakukan namanya ibadah. Oke? Ditambah pakai parfum Le Aura, jadi 100% keren. Mau kamu lagi sedih, mau kamu lagi bete, kamu semprotin ini, itu kamu akan netral, kamu akan terjaga. Gak akan emosi. Dan di situ kamu bisa melakukan manifestasi energi, mau ke pekerjaan maupun ke dia. Gitu ya teman-teman. Jadi ada pepatah, penyesalan itu selalu datang di belakang. Ya, kalau misalnya seseorang menaruhkan kebaikan dan apapun, jangan pernah dibalas dengan air tuba. Jangan seperti ini. Dia sendiri yang menghindarimu, dia sendiri yang cari kamu. Sama aja menelan atau menjilat ludah sendiri. Oke teman-teman, sekarang aku ingin membacakan untuk inisialnya. Bisa kamu ambil, bisa kamu skip aja bagian ini, nggak masalah. Ada J, F, T, N, H, V, M, A, dan U. Kalau misalnya inisialnya ada, serap energinya, nggak apa-apa. Sagittarius, Aquarius, Taurus, Leo, Pisces, Capricorn. Satu lagi Gemini, ya teman-teman. Jika zodiak dan inisialnya ada, maka pembacaannya 80%, mau salah satu juga 80%. Kamu mau skip ini juga nggak apa-apa. Selama tema tarotnya sesuai dengan kamu, seraplah energinya. Dan bagaimana akhirnya dari pembacaan ini, apa niatnya dia untuk kamu? Apakah memang kamu harus hindari atau kamu harus ladenin? Kartu The Hierophant dibuka, ya. Terbuka artinya ini semuanya tergantung dari bagaimana dia. Kedepannya dia bisa nggak memberikan kamu sebuah komitmen. Kalau misalnya di sini keluar dan dia memberikan sebuah komitmen dan dia memang kembali lagi untuk tidak pergi lagi, tangkaplah cinta itu. Jangan dilepaskan karena mungkin dia hilaf, mungkin dia datang kembali, dan kalau misalnya kamu hilangin dia, mungkin dia nggak akan datang lagi ke depannya. Ya, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.